Sekarang dia S1 selesai. Dia melamar gadis anak orang. Kira-kira orang tuanya nanya nggak udah, Cep, kerja apa kamu? Kalau dia nggak punya market gimana? Kan akhirnya kan kemudian anak itu kelapakan. Akhirnya ujung-ujungnya nabrak kerjaan tarbiyah. Jadi guru, jadi guru madrasah, guru diniyah dan sebagainya. Nah, nabrak nanti pekerjaan orang-orang PAI. Makanya kemudian semua prodi itu harus diberikan peluang marketnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Saya kedatangan seorang tamu istimewa, Profesor Dr. Dede Rosada, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun berapa, Kak Dede? 2015-2019. 2015-2019. Sebelum mulai, saya ingin membuat pengakuan nih, Kak Dede. Pengakuan apa? Saya ini sangat berterima kasih dan tertolong tahun 2013. Saya harus balik lagi ke Amerika Serikat. S3 kan? Iya, betul. Itu saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Anda waktu itu masih di Diktis itu. Oh iya, waktu saya direktur Diktis, betul. Dapat dana ya, beasiswa Bantuan. 150 juta. Wih, besar lah itu. Ya besar, tapi kalau di Amerika ya nggak cukup. Tapi yang namanya beasiswa ya emang segitu ya. Iya betul. Segitu. Akhirnya saya balik lagi ke Amerika dan alhamdulillah dapat dokter, selesai dokternya. Ya. Jadi saya ingin selamat lah. Berterima kasih setulus-tulusan nih untuk Profesor Dede Rosada yang nyambung beasiswa saya. Karena saya Fulbright dan Fulbright itu cuma 3 tahun. Nggak bisa diperpanjang gitu. Iya. Dan kita sore ini akan ngobrol ya. Kita lepas-lepas aja Kak Dede ya. Boleh. Tentu seputar ini Prof Dede ini lengkap ini. Pernah jadi dekan, pernah jadi direktur, pernah jadi rektor, tentu pernah jadi ketua LP2M ya. Pernah ketua lembaga penelitian. Itu tahun berapa itu namanya Puslit namanya. Puslit ya? Puslit, pusat penelitian. Tahun 98 sampai 2001. Oke. Iya. Jadi jalurnya begitu ya. LP2M, dekan, rektor. Rektor, iya betul. Saya sekarang jadi ketua LP2M nih. Berarti sebentar lagi jadi dekan. Jadi dekan terus jadi rektor ya. Jadi rektor nantinya. Mudah-mudahan lah. Amin. Kak Dede, saya ingin tanya nih, waktu Anda jadi rektor itu banyak sekali konsep-konsep atau istilah-istilah ya, yang begitu menggelegar di telinga teman-teman termasuk saya. Misalnya World Class University, ya kan? Research Based University. Iya betul. Coba bisa dijelaskan nggak, Kak Dede? Itu konsep itu dari mana asalnya dan bagaimana implementasinya gitu? Sebenarnya pertama kenapa World Class University itu waktu itu kan kami juga meneruskan dari ambisi besar dari Prof Azra ya, yang selalu berbicara World Class University juga. Kemudian kami pahami bahwa World Class University itu adalah rekognisi internasional terhadap universitas kita. Dan kenapa perlu rekognisi itu? Supaya alumni kita bisa berkiprah di mana-mana di dunia internasional. Nah, kenapa alumni kita perlu berkiprah? Karena alumni kita itu kan punya punya kompetensi yang unik di dunia gitu. Satu skill dia punya, kompetensi akademik dia punya, tapi inklusivitas berpikir juga dia punya gitu. Dan skillnya juga banyak yang skill dalam bidang religious studies. Dan mempertemukan religious studies dan inklusivitas itu kan tidak banyak di dunia ya. Di dunia memang yang memang coming from Islamic University. Dan salah satunya adalah dari UIN Jakarta ini. Nah, diharapkan kalau alumni kita itu bisa berkiprah di dunia, maka kemudian
inklusivitas berpikir itu bisa mempengaruhi dunia. Kemudian dunia ya sebenarnya ekspektasi kita bisa menjadi dunia yang penuh kedamaian, penuh harmoni, peaceful life dan sebagainya. Kira-kira itu yang kita sebenarnya ingin supaya alumni kita bisa banyak berkiprah di dunia dan mereka bisa berkiprah di dunia kalau universitas kita direkognisi oleh mereka. Oke. Nah kalau universitas kita nggak direkognisi kan agak pokoknya gini, alumni kita ternyata dia punya skill yang baik, pokoknya dalam bidang TI saja. Bahasa Inggrisnya bagus, itu excellent lah. Bahasa Inggrisnya bagus, kemampuan TI-nya bagus. Ada kans untuk melamar di Hanoi. Di Hanoi? Umpamanya di Hanoi di Vietnam ya. Oke. Lalu kemudian dia datang ke Vietnam. Lalu kemudian what's your name? My name bla bla bla. What's university? Universitas Jakarta. Oh yes, university recognized by us. Nah itu kan pentingnya begitu, bahwa saat ini diakui oleh kami gitu. Kenapa? Karena you are one of the world class university. Gitu. Jadi dan world class itu kan tidak pernah ada standar yang harus kita capai dengan standar tertentu. World class itu adalah memperbandingkan antara satu universitas yang lain yang terlebih baik gitu. Umpamanya UIN Jakarta coba bandingkan dengan Harvard. Di posisi mana UIN Jakarta dengan Harvard gitu kan. Maka ketika dari alumni Harvard itu bisa bekerja di New York, nah UIN Jakarta bisa nggak kerja di situ. Kalau dia berdekatan dengan peringkatnya Harvard ya maka mungkin kita bisa bekerja di perusahaan yang sama kan. Nah itu maka kemudian kita menggunakan kriteria-kriteria yang mereka pakai gitu. Yang mereka pakai itu kan Times Higher Education, kemudian Carol Simons dan sebagainya. Itu yang dunia pakai hari ini, maka kita ke situ. Gitu. Dan waktu itu sudah sampai, kita belum pada peringkat tapi sudah sampai kepada 3 Stars University. 3 Star University. Jadi kita punya bintang 3. Bintang 3 itu satu kelas waktu itu dengan Ain Sam di Mesir. Ain Sam juga punya 3 bintang. Kita juga punya 3 bintang. Dan dengan demikian maka kemudian sebenarnya alumni Ain Sam jika diterima di New York, maka alumni kita juga akan diterima di New York kira-kira gitu. Karena satu peringkat di QS-nya gitu. Jadi kira-kira itu sebenarnya kami tidak muluk-muluk, hanya ingin alumni kita itu ingin diterima di dunia gitu aja lah. Itu tuntutan global ya, tuntutan. Jadi ya tuntutan global. Kalau kita bayangkanlah hari ini, saya menghitung pada hasil sensus 2010 saja, yang katanya bahwa kita akan jadi kita akan punya golden period di Indonesia 2045 dan ada bonus demografi. Tahun 2021 saja kita punya 200 juta orang yang usia 15 sampai 65. 207 juta. Kalau mereka masuk market di usia 17 dan masih di market usia 63, itu kan berarti kita punya orang yang harus di market itu 200 jutaan orang. Apakah negara kita masih bisa menampung sejumlah orang itu untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan kita, instansi pemerintah kita dan sebagainya, apalagi sekarang sudah masuk 4.0. 5.0. Perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan jasanya komputer, jasanya komputer untuk pekerjaan manusia. Gitu. Contoh gini lah Pak Jajang, umpamanya kita saja kan sudah pakai e-banking. Sekarang kalau kita mau belanja kemana kan sudah, ketika e-banking itu kan dari account to account, maka hilang orang yang ada di front desk. Orang sudah di front sudah hilang kan, nggak perlu karena uang itu udah masih di pembukaan bank itu atau di pembukaan perusahaan itu atau di pembukaan toko itu gitu. Jadi orang yang akan menerima uang kita itu sudah nggak ada lagi di situ, nggak perlukan. Maka akan semakin banyak perusahaan yang sudah lagi tidak perlu orang. Orang kita makin banyak, perusahaan makin sedikit memerlukan orang. Maka mau kemana kalau nggak ke luar negeri gitu loh maksudnya. Betul. Maka alumni kita sudah orang masuk ke Hanoi, masuk ke Kuala Lumpur, atau masuk ke Singapura, atau masuk ke Filipina, atau masuk ke Manila, masuk ke Bangkok, supaya ya orang kita bekerja gitu. Makanya kemudian saya setuju tuh dengan
apa tuh SBY yang waktu itu menginisiasi Balikon kedua di Bali tahun 2003, membuka pasar ASEAN dari tahun 2016. Kalau sudah terbuka, ASEAN itu 10 negara jadi pasar tunggal bagi services, jadi untuk semua jasa dan layanan gitu. Maka kalau sudah mau jasa layanan, maka anak-anak kita kalau supaya bisa diterima di Bangkok saja, itu harus masuk dalam peringkat dunia. Kalau enggak, mereka bilang, apa ini? We don't know your university kan. Kami nggak tahu kalau we do not know your university, ya gimana itu kan repot, anak kita nggak terfasilitasi untuk masuk ke market. Gitu. Saya sebenarnya itu saja bukan kekhawatiran ya, tapi kegamangan kita lah menghadapi hari ini. Terus program-program apa aja yang dilakukan waktu Anda jadi rektor itu? Nah waktu itu sebenarnya untuk menjadi world class itu tidak banyak persyaratannya. Satu publikasi. Tapi publikasi yang dibaca orang di dunia. Yang sekarang publikasi yang dibaca di dunia itu kan yang jelas punya pembaca itu 400 negara kan hanya Scopus. Maka kita harus menuju ke Scopus. Ya. Kenapa? Karena begitu dipublish oleh publisher yang recognize oleh indeks oleh Scopus, langsung 400 negara bisa baca. Maka kemudian sampai kalau saya nulis sebuah tulis di jurnal yang diindeks oleh Scopus, itu orang Brasil akan tahu Dede Rosada. Oh, Dede Rosada, yes. He is a professor from State Islamic University Jakarta, gitu kan. Lalu kemudian dia bisa email saya kan, gitu kan. Karena dia udah tahu dari tulisan saya. Jadi bukan apa ya. Jadi memang karena tulisan saya dikenal oleh mereka, kemudian kita bisa recognize oleh mereka, dan kemudian juga ya bisa ada komunikasi, kemudian juga bisa networking, banyak hal lah saya kira itu. Dan terus yang kedua untuk jadi world class ya, itu kan harus ada banyak orang kita yang mengajar di luar negeri. Makanya saya itu waktu itu buka, siapa yang mau ngajar ke perguruan tinggi ke luar negeri gitu. Silakan. Kita ongkosi. Jadi kita itu, dan itu diizinkan oleh negara waktu itu ya, saya juga nggak tahu. Kita utus orang ngajar di luar negeri, di Maroko waktu itu, di Maroko dan di Inggris. Kita kasih ongkos pulang pergi, kita kasih living cost selama di sana, gitu kan. Orang Inggris ngajar di sini, kita ongkosi pulang dan perginya, kita ongkos juga ada di sini. Jadi double funding ya, bukan double funding ya. Pembiayaan double, yang orang lain ke sini kita biayai, orang kita keluar juga kita biayai gitu loh. Itu yang inbound dan outbound itu ya? Ya, inbound outbound itu. Nah itu waktu itu orang nggak ada yang protes karena kita belum pada aware gitu kan. Sebenarnya ini salah, mestinya orang kita kalau ngajar di Maroko harus Maroko yang biayai. Gitu. Tapi saya berargumentasi dengan Bappenas. Siapa yang mau biayai orang UIN Jakarta ngajar di Ibnu Tufel? Ibnu Tufel peringkat 150 kok dunia. Kita peringkat berapa? Ribuan saya bilang. Nggak mau dia bayari kita. Oleh saya itu dia minta silakan saya kasih slot dosen Anda ngajar di tempat kami, tapi Anda yang biayai. Orang kami tolong ngajar di tempat Anda. Nah kita datangkan orang sana ke sini untuk kita biayai, kita juga biayai orang kita ngajar di sana. Tapi untuk menambah poin kita gitu. Tapi harus kapitalisasi orang gitu. Betul. Nah itu yang kita lakukan. Lalu kemudian yang keempat itu sebenarnya tadi mobilitas dosen ya, kebetulan mahasiswa asing kita perbanyak. Dulu mahasiswa asing berapa zaman Pak Dede? Waduh saya tua nggak ingat masih nggak ingat lagi jumlahnya gitu. Tapi yang waktu itu masih Afrika sih. Masih Afrika yang banyak ke sini. Dan sebenarnya Afghanistan, tapi Afghanistan agak sedikit trouble waktu itu, dan banyak dari Afghanistan banyak yang masuk. Dan mereka dan mahasiswa asing pun kita bayari gitu loh. Betul. Dan itu pun disalahkan oleh Bappenas, nggak bisa PBN bayar untuk orang lain katanya kan gitu. Ini untuk mempromot universitas kita sebelah gitu, supaya orang kita nanti dipakai di sana gitu. Betul. Maka kemudian ya kita modalin dulu lah ya supaya. Iya kita bayar. Sekarang mahasiswa internasional merosot. Merosot. Karena COVID ya? Karena COVID, dan saya kira mobilitas internasional kan juga sekarang memang terbatas karena COVID 2 tahun kan. Sebenarnya COVID 2 tahun itu sangat merugikan terhadap bisnis kita ya. Dosen luar ke sini juga pasti berkurang, dosen kita keluar juga pasti kurang, mahasiswa juga pasti juga menurun. Jadi argumen
Kak Dede begitu ya, siapa yang mau ngebiayain dosen kita yang mau ngajar di Ibnu Di Tufel? luar itu. Karena Ya universitas kita kita biayain nggak dulu terkenal. kan. Karena universitas kita nggak terkenal. Betul, betul. Jadi sebenarnya tidak automatically kita punya excellent scholar, kemudian well known scholar, 1, 2, 3, 4 people di sini, sebagai international people. Kalau universitasnya tidak produktif secara masif, tidak akan juga recognize. Betul, betul. Jadi tidak berbanding sejajar dengan itu. Jadi tidak automatically ada 1-2 orang yang populer di dunia internasional lalu universitasnya juga naik peringkatnya, enggak. Betul. Karena peringkat yang 1 naiknya dengan tadi itu 4 kriteria tadi. Saya masih ngelihat ini karena kan programnya sekarang di LP2M ya, Ya, betul. inbound, outbound, research fellow, Betul. conference ya kan. Conference itu. Kemudian kita ngundang international speaker gitu kan. Ya, betul. Masih kelihatan. Tapi memang karena COVID kemudian ada pengurangan biaya-biaya gitu, kita internasional itu semakin kecil sebenarnya. Hah? Karena biaya internasional juga dikurangi karena biaya Sangat besar ya. habis beli untuk beli vaksin gitu. Vaksin ya betul, vaksin. Pokoknya banyak sekali anggaran perjalanan itu dipotong Oke. karena COVID gitu. Tapi saya ngelihat program-program dulu waktu zaman Anda itu, Kak Dede, begitu dahsyat ya menurut saya. Riset apa namanya? Dosen. Riset university ya. Iya, apa namanya? Nah, riset university gini Pak Hajang. Jadi tolong Pak Hajang juga mungkin bisa mempertimbangkan ulang, mengembangkan ulang program itu. Riset university itu adalah menghitung produktivitas dosen itu bukan dari mengajar saja, tapi juga dari riset. Oke. Makanya kemudian kalau di perguruan tinggi orang di Amerika, Stanford umpamanya, itu kan bisa zero kredit untuk ngajar. Yang penting ada riset. Maka dia Nobel hampir tiap tahun dapat Nobel. Kalau di kita itu saya ingin menyesuaikan pada undang-undang guru dan dosen, itu minimal dosen tuh ngajar 3 SKS. 3 SKS. 3 SKS. Jadi cukup dosen tuh ngajar 3 SKS saja, 9 SKS lainnya itu riset gitu loh. Ya. Kan itu sah. Tidak salah karena sesuai dengan undang-undang kan. Sesuai dengan PP 37 dosen. Jadi yang penting dia punya satu kelas, udah ya selebihnya dia riset saja, tapi risetnya harus ditarget bahwa dia untuk publikasi internasional atau menghasilkan teknologi yang bisa dipatenkan, bisa dijual ke industri gitu. Nah, kalau itu kita punyai, saya kira kita juga akan dari riset itu akan menghasilkan pembiayaan karena akan menghasilkan uang kan. Iya. Akan menjadi PNBP kita. Iya. Gitu. Itu yang tentu saya pikirkan. Cuman teman-teman kan kalau mata kuliah kalau ngajar penugasan dosen seperti itu, walaupun sudah sampai di Senat, sudah sampai SK Rektor, itu implementasi ke bawahnya kan masih ruwet. Iya, betul. Di tingkat prodinya ruwet, di tingkat kabiro akademiknya ruwet. Iya. Di tingkat juga mungkin tingkat pada komputasinya juga mungkin ruwet sehingga kemudian ide itu belum berjalan. Tapi kalau itu terjadi, dahsyat sekali. Dahsyat saya kira akan banyak publikasi. Iya. 3 SKS itu kan artinya dosen tuh ngajar cuma sehari ya. Satu kelas, satu kali pagi, satu Senin jam pertama sampai jam 7:30 sampai jam 10 udah selesai. Iya, selesai. Kemudian sisa harinya itu? Selebihnya Senin siang sampai Jumat sore itu semuanya untuk riset. Nulis, baca, riset sebagainya, seminar dan sebagainya. Itu implementasinya masih belum ada. Belum pernah. Ya kan? Belum pernah. Semua dosen mengeluh ngajar terlalu banyak. Apalagi sekarang gini Kak Dede. Ya. Ada kecenderungan dosen itu semakin dibebani tugas-tugas administratif. Kita dengar ya, Pak Prof Azra itu sangat koretis sekali. Dosen kok suruh fingerprint, suruh menulis BKD, adalah tugas-tugas administratif lain yang penelitian itu repot sekali. Kak Dede ya tahu sendirilah kalau dosen atau peneliti nggak bisa menunjukkan boarding pass-nya, itu tiketnya kayaknya nggak di-reimburse gitu loh. Boarding pass kamu, menyita waktu gitu. Ya betul. Gitu loh. Betul. Nah kemudian ada coba pelaporan itu output based lah, jangan sama prosesnya segala macam gitu.
Tapi tetap aja setiap kali ada pemeriksaan, diperiksa mana boarding pass-nya, mana, waduh. Dan itu bikin dosen dapat tugas tambahan gitu kan. Ya, karena gini, jadi kita itu kan pengguna uang negara, dan instrumen negara itu salah satunya adalah inspektorat. Ya. Dan inspektorat itu belum tentu juga knowledge-nya sama dengan bisa memahami apa sih kebutuhan dosen gitu, gitu kan. Jadi lalu kemudian inspektorat itu ya dia melakukan pemeriksaan sesuai dengan kapasitas dan knowledge dia dan sesuai dengan integritas dia sebagai seorang inspektur gitu. Tidak bisa kita salahkan gitu. Tapi problemnya akan mengenai produktivitas di sini yang bekerja ini. Iya. Karena kan tadi itu harus ini, apalagi sekarang dosen. Dosen katanya akan dikasih tunjangan sertifikasi dosen dengan profesi dosen lah gitu kan. Tapi kan kemudian inspektorat mengatakan kalau PNS harus kerja 36 jam per minggu gitu kan. Gitu. Itu aturannya kan itu. Iya. Kalau 36 jam itu bagaimana menghitungnya kan gitu kan. Sehingga kemudian diharuskan fingerprint gitu kan. Supaya bisa menghitung jam kerja dia. Walaupun sudah ada SK Dirjen kan, dosen boleh di bawah itu karena ada tugas-tugas lain. Ya. Tapi tetap aja ada proses absensi yang harus masuk ke kampus. Problemnya adalah kalau penelitian kita sedang di hutan Kalimantan. Iya, betul. Nggak bisa fingerprint. Nggak bisa fingerprint. Selama 5 bulan kita nggak dapat itu. Lalu kemudian dianggap kita mengabaikan tugas 40 jam berturut-turut, kena sanksi, kena hukuman. Kayak gitu. Ada juga yang begini, Prof. Ada dosen jam 6:30 itu fingerprint. Lalu itu pergi dia, balik lagi ke rumahnya. Nanti pas sore fingerprint lagi. Jadi ngakalin absen itu. Bahwa dia tepat waktu gitu. Itu ngakal itu yang kayak gitu biasa terjadi. Tapi sebenarnya yang kita inginkan dosen boleh fingerprint pagi-pagi, terus kemudian kemana mengerjakan kreativitasnya dia di luar kampus itu kan, saya kira akan jauh lebih bermanfaat. Cuman problemnya adalah jika tugas dosen itu di luar kota di mana kampus kita berada, betul. Sehingga kita nggak bisa fingerprint. Nah maka ya kemudian yang seperti ini merupakan pekerjaan rumah kita ke depan, bagaimana memperbaiki kinerja dosen ini dengan administrasi yang jauh lebih fleksibel, tidak salah, tapi kemudian dia bisa lebih produktif. Betul. Karena kalau dipaksa seperti itu, dikerangkeng di kampus terus ya seperti susah gitu kan, tidak kreatif dan tidak banyak menghasilkan karya-karya. Karena satu-satunya komunitas yang sekarang concern dengan teori dan teknologi kan dosen. Betul. Jadi dosenlah yang memproduksi teori, yang memproduksi teknologi, yang memproduksi model, memproduksi desain gitu kan. Nah, oleh sebab itu maka mereka harus punya waktu untuk melakukan itu, dan itulah dengan penelitian gitu. Dan kita harus mulai Pak Jajang dari LP2M ini bahwa penelitian kita harus sudah masuk kepada pada temuan-temuan teknologi baru ya, teman-teman desain baru, teman-teman model baru. Yang kemudian itu model kita, desain kita, teknologi kita bisa dipakai oleh orang. Betul. Nah sehingga kemudian kehadiran kita itu bermanfaat bagi bangsa, tidak semata-mata memproduksi orang-orang skillful dalam mengerjakan pekerjaan professional working, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai untuk peningkatan ekonomi bangsa, peradaban bangsa, atau kemajuan bangsa lah. Gitu ya. Gitu. Karena dari sini, dari kampus, sekarang siapa yang memikirkan tools untuk administrasi pemerintahan yang efisien? Kan nggak ada. Kan gini Pak Ajang, kita kan pernah di luar ya. Saya walaupun pendek-pendek tapi pernah di luar. Dan kelihatan bahwa kerja kantor orang-orang itu jauh lebih efisien gitu. Jauh lebih efisien. Kalau kita kan seperti saya pernah direktur kan, jam 5 berangkat dari rumah,
sampai di rumah lagi jam 9 malam. Dan pekerjaan di kantor itu juga kemudian bukan carut marut ya, tapi hilir mudik tugas yang kadang-kadang tidak linear dengan apa yang sedang kita kerjakan. Maksudnya gini, kita sedang mengerjakan pekerjaan ini, umpamanya sedang memberdayakan bagaimana dosen-dosen perguruan tinggi di PTKN itu produktivitas penelitiannya meningkat. Karena kita punya biaya penelitian ratusan miliar. Tapi berapa yang jadi paten kan nggak ada. Nggak ada. Berapa yang menjadi teknologi juga nggak ada gitu. Jadi itu kemudian belanja ratusan miliar, tapi hasilnya jadi syukurlah jadi publikasi. Masih lumayan di publikasi internasional ya. Tapi kadang-kadang kalau publikasi internasional pun tidak ada kan hanya untuk mereka naik pangkat lalu kemudian masuk rak buku dan sebagainya, itu kan sayang. Iya. Maka kemudian coba kita tingkatkan kualitas penelitian mereka, harus di-encourage kan itu. Betul. Harus di-encourage. Tapi tiba-tiba sedang diskusi itu, Dek, Anda dipanggil untuk ketemu Komisi 8 DPR. Walaupun kita sedang diskusi program, harus kita tinggalkan. Dek, Anda tolong besok temani DPR ada kunjungan kerja ke daerah, gitu kan. Kunjungan, padahal itu dia 2 hari kita di daerah itu useless gitu sebenarnya. Tapi hanya mendampingi gitu loh. Jadi kadang-kadang gimana ya, ada tugas-tugas birokrasi yang tugas itu sebenarnya tidak begitu support kepada core tugas kita di kantor kita. Gitu. Dan menurut saya itu sebenarnya yang harus kita perbaiki ke depan karena jadi tidak efisien. Jadi tugas-tugas administratif dosen itu harus dikurangi ya. Saya kira iya untuk supaya tugas karena sekarang berkembangnya teori di dunia itu kan dari dosen. Dari dosen. Sekarang kita punya berapa fakultas? Kita punya 10 fakultas. Ada kedokteran. Ya. Ada psikologi. Sekarang yang dipelajari di fakultas psikologi teori siapa? Ada nggak teori orang Ciputat? Kan belum ada. Teori Skinner itu. Ya, B.F. Skinner ada, Thorndike ada kan. Tapi Skinner kan dari Amerika. Thorndike dari Amerika, semua dari orang Amerika. Freud dari Eropa gitu kan. Sekarang kedokteran, teori siapa di kedokteran yang mereka pelajari? Ada nggak teori orang Ciputat? Kan nggak ada juga. Nggak ada. Gitu. Artinya bahwa banyak kita, dan di kita itu orang-orang pintar ada di kita. Tinggal kita manfaatkan kepintaran mereka untuk memproduksi teori-teori baru ini sehingga lalu kemudian mahasiswa kita di prodi kita belajar teori kita. Gitu. Teori kita sehingga kemudian minimal di situ ya, sehingga kemudian ya kita itu berkontribusi positif untuk pengembangan teori itu. Terus yang kedua, kalau kita punya teori kan pasti juga ingin menghasilkan teknologinya. Ketika sudah menghasilkan teknologi kan akan membawa perubahan karena yang membawa perubahan itu kan teknologi. Teknologi itu yang dipakai oleh orang untuk teknologi komunikasi, teknologi industri, teknologi manufaktur dan sebagainya kan. Kalau kita bikin meja saja yang seperti ini kan pakai teknologi Korea ini kan. Atau mungkin Taiwan yang punya teknologi begini yang lebih efisien. Desain Ciputat untuk membuat meja yang efisien untuk meja kerja itu kan belum ada. IKEA sekarang zaman. Zaman IKEA sekarang. Oh, IKEA. IKEA Sweden. Sweden. Oke, itu sebenarnya dosen itu ya harus bekerja untuk akademiknya karena main force itu ada di sini. Kita masih jauh ya dosen kita dari ideal ya. Jangan terlalu pesimis gitu kalau jangan terlalu pesimis. Jangan terlalu pesimis. Kita sudah on the track lah. On the track. Tinggal menjalani track itu sehingga kemudian nanti akan mencapai itu. Kalau kita konsisten menjalani track ini saya kira mungkin tidak akan lama. 5-10 tahun akan tercapai itu. Jadi someday saya kira tidak akan heran kalau Ciputat menghasilkan teknologi baru. Bahkan mungkin someday kita akan menghasilkan Nobel baru. Nobel? Why not? Why not ya? Ini sebenarnya ada perkembangan baru, Prof. Dede ya. Sejumlah dosen kita itu menemukan paten. Udah menemukan paten? Iya, menemukan paten ya. Di FST, Entek ya. Dari dulu FST kita dorong itu punya ada enzim yang cepat sekali membusukkan sampah. Kemudian ada di Fikes itu ada dosen yang menemukan
dia bisa bikin kapsul, cangkang kapsul itu dari gelatin kambing. Halal gitu kan, karena selama ini kan di Tenggarai gelatin itu dari babi. Itu udah paten. Itu oke. Nah lalu kemudian itu kita jual ke industri. Iya. Jadi kita jual industri, nanti kemudian industri itu akan memberikan royalti kan kepada yang penemunya kan. Iya. Royalti itu dibagi antara orang dengan institusi. Iya, betul. Sehingga jadi PNBP bagi institusi. Betul. Dan saya kira karena dia tahu sendiri ya, paten di luar negeri itu turut berkontribusi membiayai universitas. Justru gitu itu, kan? Justru itu. Harvard, MIT itu kan paten semua. Betul. Setiap kali kita minum bodrek itu sekian persen ke universitas di Amerika kan? Ya gitu. betul. Gitu. Kita masih jauh gitu, tapi kita on the right track ya. On the right track kalau menurut saya. Yang penting risetnya kita terperkuat, terus minimalisasi tugas-tugas dosen untuk yang sifatnya administratif. Yang paling itu administratif. Terus yang kedua kurangi tugas-tugas instructional working di dalam kelas gitu kan. Memang mahasiswa perlu ketemu dosen-dosen pintar, tapi lebih perlu lagi dosen pintar itu menemukan paten teknologi baru. Nah, lebih penting lagi dosen pintar itu menemukan teori baru. Kalau menurut saya itu. Gitu ya. Dan ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar lah, Nah, gimana? Ya, kalau Merdeka Belajar sebenarnya gini, bahwa kalau perspektif saya bahwa Nadiem itu kan punya pengalaman di Amerika dan Amerika itu kan punya philosophy of learning itu liberal arts itu. Hanya 7 subject matters itu. Dan ketika liberal art itu artinya ketika anak itu masuk market, dia market apa aja mereka bisa masuk. Itu sebenarnya pertimbangan Nadiem itu market. Market ya. Jadi jangan kemudian orang dipaksa untuk masuk market yang linear dengan prodi. Tidak semua anak ekonomi yang dari manajemen yang punya keahlian market ingin jadi marketer. Mungkin dia ingin menjadi yang lain, mungkin jadi ingin lain gitu kan. Maka beri peluang untuk itu. Maka kemudian implementasinya di Indonesia sekarang menjadi MBK, Merdeka Belajar. Jadi saya kira itu dalam konteks market ya, Jadi hari ini. Jadi Nadiem itu mendorong lulusan mahasiswa masuk ke market sebanyak-banyaknya. Masuk ke market. Jadi memang memang sangat pragmatik dan itu kalau perlu jadi tenaga Gojek itu ya. Dan itu realistis gitu. Karena semua orang butuh market. Gini Pak Ajang, mohon maaf ya, kita punya prodi tasawuf ya di Tusuluddin kan. Sekarang dia S1 selesai, dia melamar gadis anak orang. Kira-kira orang tuanya nanya nggak udah, Cep kerja apa kamu? Kalau dia nggak punya market gimana? Kan akhirnya kan kemudian anak itu kelapakan, akhirnya ujung-ujungnya nabrak pekerjaan tarbiyah, jadi guru, jadi guru madrasah, guru diniyah dan sebagainya. Nabrak nanti pekerjaan orang-orang PAI. Makanya kemudian semua prodi itu harus diberikan peluang marketnya gitu. Maka dikasihlah Merdeka Belajar. Jadi anak-anak di tasawuf itu dikasihlah 20 SKS atau 40 SKS kasih di akuntansi sehingga dia punya skill pembukuan sehingga asisten akuntan gitu loh. Sehingga dia bisa melamar kerja sebagai pembukuan gitu kan. Atau apapun lah selama fakultasnya mau ngasih kesempatan kalau saya atau banyak anak-anak filsafat suruh kasih dia belajar di prodi-prodi yang ada skill apa yang kira-kira mereka bisa masuk gitu. Sehingga nanti dia ada alternatif market yang bisa dia masuki. Tapi sehingga dia punya profesi gitu. Sehingga dia punya minimal kerjaan. Sehingga dia kemudian tidak, ketika ditanya oleh calon mertua itu dia ada jawaban. Kamu kuliah apa di universitas di UIN? Filsafat. Mau jadi apa? Gitu kan? Mau jadi apa? Kerjanya di mana ntar? Nah, gitu. Nah itu makanya kalau jadi Merdeka Belajar itu keuntungannya di situ. Karena Nadiem berpikir tentang market. Tapi kan umumnya di UIN itu jurusannya begitu, Prof. Justru itu kita banyak ngelola ilmu-ilmu murni. Usuluddin semuanya murni, maka Usuluddin itu harus diperkuat betul dengan tadi itu Merdeka Belajar. Jadi
ada sinergi lah ya. Ya nanti kalau Pak Jajang jadi rektor ya kasih lah usul itu, kasih mereka belajar masuk ke, pokoknya di UIN nggak ada lagi prodi yang bisa nerima, kasihlah ke UPN, kasihlah ke UI gitu kan. Iya, iya. Ngambil di UNJ juga boleh. Minta ke UNJ tapi MOU dulu. Nah problemnya kan teman-teman tuh di UIN sendiri kan belum bisa laksanakan. Problemnya adalah karena tadi lagi kembali kepada biro lagi. Jadi gimana cara mengadministrasikannya gitu loh. Iya, iya. Nah itu. Jadi tingkat mohon maaf kita sebut ya, pada tingkat teknologi informasinya lah kira-kira yang belum disiapkan gitu. Dan itu harus disiapkan juga teknologi informasinya sehingga kemudian program-program seperti itu terrecorded oleh administrasi kita. Iya, iya. Karena itu Kita itu seringkali begini, Pak Dede, menghadapi rejim birokrasi yang begitu kaku gitu, dosen-dosen itu akhirnya hopeless, itu apatis, ya udahlah, yang penting ngajar, yang penting terpenuhi. Nah, karena akhirnya kan jadi apatis kan? Iya. Dosen juga jadi apatis. Iya. Penelitian ya oke, yang penting laporan selesai segala macam gitu. Betul. Dan business as usual. Tapi jangan semua kita apatis lah, harus ada yang selalu warm berpikir lah. Gitu ya. Maka tolonglah dari ruangan ini kan bisa ada lahir pemikiran-pemikiran kreatif yang bisa membawa perubahan bagi UIN. Minimal semua alumni UIN itu dia bisa tersalurkan ke market-market yang memang punya masa depan bagi mereka. Jadi pada akhirnya kita harus mikirin market ya. Alumni UIN ini kerjanya di mana gitu kan? Ya, bagaimanapun itu semua orang pasti butuh itu. Betul. Prodi apapun. Jangan sampai, harus dipikirin, jangan sampai guru lagi gitu kan? Itu lagi. Nah, bukan berarti profesi guru itu jelek tapi maksudnya tapi jangan disitu semua gitu. Iya. Gitu kan, bisa wartawan, bisa macam-macam sebenarnya. Betul. Wartawan khususnya bisa sangat terbuka kan di dunia itu. Kalau sekarang wartawan udah bukan profesi yang menarik. Nggak menarik sekarang ini. Sekarang itu anak milenial ini, Pak Dede, startup, punya usaha. Nah, makanya kemudian kalau begitu mereka harus berlatih startup. Kasih 20 SKS untuk buat aplikasi dari TI, dari Saintek. Oke. Sehingga kemudian mereka bisa bikin startup apa gitu kan. Nah ini kalau yang penting memang dia well trained dan skillful. Gitu. Kalau dia tidak bisa masuk pada market orang, dia bikin market sendiri, silakan juga. Kemarin saya wawancara sama anak mahasiswa semester 6 ya. Kamu kalau udah selesai mau kerja jadi PNS apa enggak? Saya mau usaha sendiri. Nah, bagus itu. Ya, terinspirasi itu. Saya mau usaha sendiri. Dia kebetulan anak IT ya. Gitu. Saya mau usaha sendiri. Ya, kita mulai dari kecil ya. Unicorn startup gitu kan. Gitu kan. Kenapa enggak, kalau anak milenial semangatnya seperti itu Pak katanya. Daripada kerja tapi kita enggak suka, lebih baik mendingan enggak kerja sama sekali. Ya, kita punya usaha kayak gitu. Nah, itu kecenderungannya seperti itu. Tantangan UIN itu harus tahu itu. Iya. Tapi tidak semua orang juga punya talenta yang seperti itu. Ada juga yang memang talentanya dia sebagai seorang professional workers itu ada juga. Harus kita fasilitasi karena kita kan di kita banyak orang gitu kan. Banyak orang. Tapi kalau orang yang punya talentanya seperti itu disuruh jadi pekerja di kantor, dia malah berontak. Dia ingin berusaha sendiri. Jadi Anda waktu jadi rektor itu menghadapi permasalahan di UIN yang begitu kompleks ya? Ya banyak, tapi kita hadapi, kita inventarisir mana bisa kita kan tidak bisa. Tapi Anda nggak stres ya? Stres nggak? Enggak. Ya, biasa aja ya, ini pekerjaan ya. Biasa pekerjaan karena kita tidur masih nyenyak gitu ya? Masih bisa tidur lah gitu kan. Betul. Makanya sampai sekarang saya masih sehat itu. Prof, dari sekian program ya Anda jalankan ya, kalau menurut saya, ya saya kan sekarang menjabat nih jadi ketua LP2M, saya ngelihat lah program-program yang Anda luncurkan itu lumayan berani gitu, besar gitu kan, ada dosen keluar itu didorong betul kan, dikasih uang
profesor dikasih uang, silakan Anda pergi kemana aja gitu. Iya, Saya bisa masih ngelihat ya, gitu betul, kan. betul. Dari sekian program yang pernah Anda jalankan, Iya. yang menurut Anda paling berhasil itu yang mana? Publikasi Publikasi ya? publikasi internasional. Oke. Publikasi internasional itu kan ya menurut saya pokoknya menghasilkan cukup banyak lah gitu kan. Publikasi ya? Scopus itu ya? Scopus itu. Jadi Scopus itu zaman Rektor Dede Rosada ya? Di UIN ya? Ya, zaman Pak Komar, zaman Mas Komar juga ada. Gitu ya? Iya betul. Tapi meledaknya zaman saya, kenapa? Oke. Karena saya sering pidatokan di Senat. Oke. Jadi saya pidatokan di Senat, pidatokan di wisuda dan sebagainya, sehingga para dosen mulai aware gitu kan. Dan kenapa saya tahu, bukan saya memang ahli, bukan sangat tahu tentang perguruan tinggi, tapi karena saya pernah jadi direktur pendidikan tinggi Islam dan mitranya Dikbud. Oke. Dikbud, lalu kemudian mereka menginspirasi kepada saya kan, karena mitra direktur itu ke Dikbud itu bukan kepada direktur tapi ke dirjen. Jadi mitra kerja direktur dari Kementerian Agama itu adalah Dirjen Dikti Kemendikbud waktu itu. Ya. Maka Pak Joko Santoso waktu itu sering menginspirasi, lagi gini loh Mas, kalau perguruan tinggi bagusnya begini. Jadi sering beliau mengajarkan kepada saya. Oke. Nah, kenapa saya mitranya dengan Pak Dirjen waktu itu ya, karena di Dikbud itu direktur kan pada wilayah kerja kecil, ada direktur kurikulum, direktur kemahasiswaan, direktur ini. Kalau saya kan di bawah saya semuanya gitu loh. Iya. Nah, maka kemudian banyak pengetahuan, lalu kemudian saya menjelang akhir itu ya teman-teman ngajak ke sini ya saya pulang. Tadinya saya mau pensiun dari Kementerian Agama. Oke. Tapi teman-teman ngajak pulang, ya harus saya pulang terus memperpanjang profesor saya di sini. Jadi bisa saya laporkan nih, Prof ya, publikasi UIN Jakarta tetap yang tertinggi. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Bagus. Tapi kita ini punya rival, tetangga kita ini di Bandung. Itu seringkali jadi apa ya? Berita yang menakutkan gitu. Ini kita mau kesalip nih sama Bandung nih, gitu kan? Masa UIN Jakarta kesalip Bandung sih kan? Iya betul. Nah ini kan ya jangan sampai lah, kita kan udah universitas UIN yang paling tua, gitu kan? Iya. Ini kesalip, seringkali diomongkan di forum-forum rapat segala macam. Ini jangan sampai kesalip Bandung nih katanya. Tapi kita naik lagi. Tapi Bandung memang sangat kreatif dan berani gitu ya. Berani ya. Ada bagian yang Bandung tuh citasinya misalnya tinggi sekali tuh. Kalau publikasinya kalah mereka. Iya Pak. Karena kalau mau berani kita ya lebih baik berani. Dulu saya dengar Anda tuh pertama Anda ngasih trust sama orang ya. Coba kerjain nih. Kamu butuh apa? Duit. Dipanggil keuangannya kan. Ini kasih uang nih. Naikin apa nih? Kayak saya suka dengar seperti itu. Coba Anda bisa jelasin nggak? Gini, jadi kita kan mempunyai janji lah dengan Senat bahwa tahun ini kami akan mengerjakan ini. Senat itu kan tidak dalam birokrasi kita, tapi kita Dirjen ketika minta laporan, kita laporkan apa yang sudah kita laporkan ke Senat. Maka Dirjen dia memasang IKU kita itu gitu lah. IKU kita itu gitu kan. Maka sebenarnya IKU kita itu berani waktu itu kan. Kalau UI pasang 1000 publikasi per tahun, saya pasang 350 per tahun. Gitu. IKU saya ya ke Dirjen, dan tercapai dan terlampaui. Terlampaui gitu. Maka kemudian waktu muncul BOPTN pertama, BOPTN itu tertinggi. BOPTN. Oke. Ya kenapa? Karena publikasi kita banyak, profesor kita paling tinggi, dan juga ya produktivitasnya bisa dilihat gitu kan. Maka BOPTN kita cukup baik, tapi kemudian ya kebijakannya berubah sehingga kemudian dibuat. Saya waktu itu berargumentasi pada Pak Dirjen, kita ini kan punya uang nih, mau hujan gerimis ke semua tempat atau mau hujan lebat di tempat satu lagi hujannya tidak ada gitu kan. Kalau hujan lebat di satu tempat ini akan subur, tapi ini agak lama. Nanti kalau sini ini sudah mulai selesai, sudah mulai hidup mandiri, hujan ini kirim ke sini. Protes direktur daerah.
emang hanya UIN Jakarta aja, UIN gitu. Akhirnya kemudian dibuatlah hujan gerimis ke semua tempat. Akhirnya kan menjadi tidak produktif. Oke. Itu BOPTN kita ya. Yeah, Tapi ya whatever akhirnya kita karena PNBP kita kuat, akhirnya kita mainkan PNBP. Nah PNBP kita berdayakan untuk itu, dan saya kira cukup produktif dan PNBP itu. Tapi Anda cara bekerja, Prof, leadership ya, Ya. kuncinya itu di mana? Anda mengutamakan trust atau mengutamakan visi gitu, mengutamakan kontrol misalnya kan? Apa ya? Kuncinya itu gimana? Sebenarnya yang saya utamakan itu trust. Trust. Jadi trust betul kepada seseorang, ya kan? Tidak usah dikontrol karena semua orang kan punya kemampuan masing-masing, punya akuntabilitas juga kan. Karena semua kan dikontrol oleh sistem. Oke. Jadi kita tidak kontrol oleh orang, tapi kontrol oleh sistem. Jadi karena dikontrol oleh sistem, ada IKU, kita lihat IKU akhir tahunnya seperti apa, gitu kan? Jadi patokannya IKU ya? IKU, ini IKU kamu ini gitu kan? Itu IKU-nya berapa gitu kan? Nah kan kalau sampai seperti itu kan mereka akan kerja masing-masing gitu kan? Ya. Dan kalau terus diintervensi mereka juga nggak suka. Semua jalan ya? Akhirnya semua jalan gitu kan? Semua jalan. Jadi intinya manage by system, tidak manage by people. Jadi kita pakai sistem. Kita ngasih sentuhan humanis aja ke teman-teman ini ya. Udah semua itu paling kita tinggal pakai tadi itu, pakai Maslow kah, pakai McDonald kah gitu kan. Gitu ya. Kalau udah bergerak, ada lagi yang lambat kita encourage, kita dorong. Iya. Kita ajak ngopi pagi-pagi, coffee morning yuk. Dulu ya ada istilah coffee morning ya? Ada coffee morning. Coffee morning hanya untuk merefresh aja. Iya. Tapi kan maksud saya itu bentuk komunikasi semuanya jadi cair ya. Jadi cair karena dalam coffee morning itu tidak ada keputusan dan tidak ada keputusan, hanya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan ya. Semuanya silahkan ngomong, mari kita simpulkan apa. Itu hari apa itu biasanya? Biasanya saya ngambil itu kalau tidak salah Jumat itu. Jumat ya? Jumat, karena Jumat pagi-pagi biasanya kalau saya mau. Terus semua dekan diundang apa gimana? Semua pimpinan semua fakultas. Pimpinan ya? Ngomong ketawa-tawa ngopi terus oke, gitu kan. Simulannya ini loh. Tinggal dekan ini silakan gitu kan. Jadi tapi bukan keputusan rektor. Kalau keputusan rektor kan harus diimplementasi pakai SK, diimplementasi kontrol. Kalau ini kan kesimpulan masing-masing, silakan dilaksanakan oleh masing-masing ya. Gitu ya. Yang terkait gitu. Oke. Dan itu menarik itu secara pendekatan yang kalau saya humanis, kalau saya sih itu humanis itu. Ya saya dengar itu coffee morning nih sama Prof Dede ini kan. Ada coffee morning diwarnai oleh Betawi betul. Ada jengkol. Iya. Ada nasi uduknya. Makan sama-sama ya. Makan sama-sama lah. Tapi menarik. Jadi mencair ya. Mencair. Suasana kerja. Untuk mencair ya betul. Enggak saling merasa diawasi gitu. Enggak. Baik Kang. Terakhir ya. Saya dengar Prof Dede lulusan Tarbiyah ya? Tarbiyah. Masuk UIN tahun berapa? Saya sebenarnya gini, masuk UIN itu tahun 77. Angkatannya Badri saya di Badri. Di Adab. Tapi sempat off dari UIN, masuk ke dulu PTIQ sampai sarjana muda, pindah lagi ke sini ke Tarbiyah. Ke PTIQ ya? Pernah di PTIQ? Pernah di PTIQ off dari kan gini Pak Ajang. Jadi saya datang ke UI, datang ke Ciputat itu sudah terlambat karena tadinya begitu selesai aliyah itu saya kan tidak tertarik untuk kuliah, mau bisnis. Mau bisnis? Udah mau bangun bisnis di kampung, udah bulan, udah punya uang banyak. Bapak saya bilang, kamu kalau nyari duit sekarang kapan nyari ilmu? Katanya nanti kamu keburu gede, keburu tua, kata gitu. Saya pengen. Akhirnya kemudian saya cari teman-teman semua udah pada nggak ada, sudah pada ke Jogja, ke Bandung, udah pada kuliah gitu kan. Waduh, ini kok saya ketinggalan. Padahal kok dia yang kuliah ke Jogja kan? Kalau tidak salah yang juara kan saya, kenapa saya nggak kuliah gitu kan? Lalu kemudian saya dulu bisnis apa? Ke Jakarta. Saya waktu itu supply sembako ke pasar. Oke. Udah lumayan lah ya, udah lumayan. Saya sudah punya klien beberapa di pasar. Artinya orang kalau udah megang duit itu biasanya malas keluar.
Terus ke sini sampai kemudian sampai hari Jumat tempat kakak di Cipete tempat saudara saya minta diantar ke Ciputat temui ini gitu. Waktu itu kan ada seseorang mahasiswa yang kesasar ke kampung saya, rambutnya gondrong, pakai naik motor tapi mati di depan rumah saya pas waktu maghrib. Mati motornya. Motornya mati. Kata ayah saya, "Jang, tuh tembus di jalan sana." Apain orang gondrong rambutnya, saya bilang gitu kan. Karunya kata dia kan bahasa Sunda ya. Iya. Kasihan kata ya, udah saya temuin. Siapa dari mana nih? Kenapa? Ini kan mau maghrib nih. Jadi nggak jawab apa-apa. Ismi Hisham Maksum. Ana talib min jami'ah. Wah, Pak, pakai bahasa Arab. Akhirnya kan kemudian saya suruh ke rumah, suruh mandi, suruh salat, terus kita ajak makan. Habis maghrib ngobrol. Kalau kamu di mana sekolah? Saya di Alia. Udah kelas berapa? Kelas 3. Ya udah nanti ke IAIN aja kata gitu. Kalau mau ke IAIN ketemu saya aja kata gitu. Sehari Sabtu saya temuin dia jam 10 waktu itu saya temuin, ketemu. Dan alamat dia itu kan. Aduh, ini Senin mau tes kan. Datang ke sini. Diterima tapi diadap itu kan. Yang lain udah tutup semua karena Senin mau tes. Senin mau tes, saya Sabtu datang dan diterima, diadap. Akhirnya karena adap kan masanya sedikit yang daftar ya waktu itu. Terus, nah itu jadi ada kesalahan komunikasi mungkin orang tua 5 bulan tidak ada kontak gitu. Akhirnya kemudian kehabisan logistik saya pindah ke PT IKI. Menyelamatkan hidup lah kira-kira begitu. Akhirnya kemudian dia masuk ke PT IKI dan diterima dan masuk asrama kan di situ berasrama dan beasiswa sehingga nggak punya uang pun masih hidup gitu ya karena dikasih uang saku juga. Nah selesai sarjana muda saya masuk lagi ke sini ke Tarbiyah. Sampai sarjana muda di sana sarjana muda karena udah bisa mandiri kan. Udah bisa mandiri, udah bisa kuliah sendiri lalu kemudian ya saya pindah ke Tarbiyah. Lalu kemudian Tarbiyah, tadinya mau pulang, mau selesai Tarbiyah, mau pulang, mau mengembangkan bisnis yang kemarin itu yang ditinggal. Pak almarhum Pak Amin Rasyid, kalau semua orang seperti kalian pada pulang, siapa yang di fakultas? Gitu. Aduh, bilang Pak saya gimana masa jadi PNS? Saya bilang kan itu kan tertarik begitu ya ngomong sama Pak Dekan, Pak Amin Rasyid. Ya cobalah katanya kamu jadi PNS di sini aja lah katanya gitu. Jadi PNS sampai sekarang. Jadi saya pengen itu bisnis itu. Tadinya ya. Karena, tapi sekarang bisnis Pak Dede? Nah, ya bisnisnya bisnis gitu aja. Bisnis ya di akademik aja. Tapi ya bagus. Jadi ya memang itu jalan dari Tuhan ya seperti itu. Saya kira ini yang terbaik. Jalannya berliku ya? Berliku. Dan tidak ada yang pasti semua orang punya sejarah yang beda-beda. Tapi dulu waktu di Alia prestasinya bagus gitu kan? Ya. Nah, terus juara kenal duit, pengen dagang gitu kan? Karena nggak terpikir untuk kuliah karena namanya orang kampung kan. Orang kampung bisa terpikir nggak kuliah kan. Aslinya Ciamis ya, Prof ya? Tapi di kampung lah. Ya. Ketika teman-teman Tarbiyah ketika saya ada musibah pada ke kampung, wah kok ada profesor di tempat kayak begini gitu ya gitu. Saking hutannya gitu. Saking hutannya? Apa kampungnya apa kecamatan? Cilengsir. Pokoknya ke pinggir. Masih pinggir sekarang juga? Pinggir sampai sekarang masih di pinggir. Iya. Tapi sekarang udah dibangun. Saya udah ada pesantren di kampung. Bangun pesantren? Ada. Dan ada saya yang Jadi Prof Dede ini jadi rektor 2014 sampai 2015 sampai 19. 4 tahun. Kemudian setelah itu aktif jadi guru besar ya di Tarbiyah, di Pasca. Ya betul, di Pasca. Kemudian macam-macam lah. Macam-macam ya. Kegiatan untuk mengisi waktu supaya kita tidak teralienasi di dalam kamar sendirian terus. Gitu ya. Karena kalau teralienasi kan kita menjadi stres. Kalau nggak aktif malah sakit ya. Iya. Karena terbiasa kita frekuensi keaktifan ketika direktur kan tinggi. Betul. Kita
3 rektor agak turun. Ya. Kalau dosen turun betul bisa kita badan kita bisa kemudian sindrom. Post power syndrome itu ya. Bukan post power syndrome, tapi badannya yang sindrom, bukan post power syndrome. Kalau sekarang nggak post power syndrome juga, karena kalau dulu kan rektor selalu ada yang memberi, minta air aja, ada yang ngurusin air aja kan. Kalau sekarang kan nggak ada. Yang penting sehat lah ya. Alhamdulillah. Gitu. Baiklah, Baik. saya ucapkan terima kasih Prof atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman ya. Oke. Sebagai mantan rektor, mantan rektur, mantan dekan, mantan aktivis, telah berbagi dengan kita. Ya. Prestasi-prestasinya luar biasa ya. Dan itu saya masih bisa melihat jejak-jejaknya di LP2. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Ya. Ternyata Prof Dede ini yang menggulirkan berbagai program yang berkaitan dengan publikasi, Scopus segala macam, Resvel, visiting professor, inbound dan outbound conference, travel grant, ya kan? Nah, semua sekarang jadi kerjaan saya di sini. Ya, alhamdulillah, teruskanlah. Guru besar, akselerasi guru besar, apalagi buku ajar dan sebagainya. Akselerasi guru besar juga bisa diteruskan, itu luar biasa. Iya, ya, itu program-program unggulan Win Jakarta yang mendongkrak peringkat Jakarta sebagai Win terkemuka lah. Waktu itu yang terbaik itu Pak Jajang pernah Win itu peringkat 13 Indonesia for ICU. Ya. For ICU itu Australia punya agensinya itu. Jadi satu peringkat di bawah UNER. Ya. Tapi habis itu terus merosot. Harus terus dipertahankan ya. Pernah di-maintain itu. Ya. Ditinggal sedikit langsung merosot itu. Gitu kan? Harus di-pressing, orang harus di-pressing itu. Iya. Baiklah, para pemirsa sekalian, kita cukupkan ngobrol-ngobrol dengan Prof Dede Rosada. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment Jajang Jahroni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Jan.